sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Nah, yang lumayan susah dari notasi sigma itu membuktikan. Tapi bukan notasi sigma saja, dalam trigonometri apapun membuktikan itu paling susah daripada mencari, ya. Nah, yang pertama kita lihat contoh soal sigma n-nya 1 sampai 9, 4n ditambah 7 itu sama dengan 2 dikali sigma n-nya 1 sampai 4, 4n tambah 15 ditambah dengan 43. Nah, apabila kita membuktikan, kita harus menurunkan satu ruas hasilnya menjadi ruas yang lain. Terserah sebelah mana. Mau sebelah kiri boleh kita turunkan hasilnya sebelah kanan, ataupun sebelah kanan kita turunkan nanti hasilnya menjadi yang sebelah kiri. Nah, saya akan mengambil ini yang dari ruas kiri, saya turunkan menjadi ruas kanan. Kenapa? Karena lebih mudah dipecah. Ini dari 1 sampai 9, ini 1 sampai 4, saya akan pecah menjadi lebih kecil. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini ada 1 sampai 4, jadi saya pisahkan dulu ini n-nya 1 sampai 4. Di sini rumusnya 4n ditambah 7 ditambah sigma, kita menggunakan sifat ya. Setelah 4 pasti n-nya 5 sampai 9 gitu. Di sini 4n ditambah 7. Jadi kita sudah mempunyai 1 sampai 4. Nah, di sini itu ada 2. Jadi saya akan ubah yang sebelah sininya itu menjadi sigma n-nya 1 sampai 4, 4n ditambah 7 ditambah sigma. Nah, ini akan saya kurangkan. Jadi di sini n-nya itu 1, berarti dari sini ke sini itu dikurangi 4 ya, minus 4. Maka batas atasnya juga adik-adik harus sama ya, dikurangi 4 berarti jadi berapa? 5 ya. Nah, kalau di sini dikurang 4, maka si n-nya berubah jadi n plus 4. Seperti itu. Oke. Nah, kita tulis ulang sigma n-nya 1 sampai 4. Di sini 4n ditambah 7 ditambah sigma n-nya 1 sampai 5. Kalau saya kalikan di sini 4n ditambah dengan 16 ditambah dengan 7. Betul? Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat ke soal. Di sini itu 4n ditambah 15. Jadi yang di sini ini 4n ditambah dengan 16 tambah 7, di sininya 5, di sini 4. Masih berbeda. Jadi ini harus saya ubah dulu sampai ke 4. Oke. Sembari merubah yang ini, saya akan ubah dulu bentuk yang ini. Di sini ditambah 15. Jadi saya akan tambahkan dengan 8 tapi dikurangi dengan 8. Seperti itu. Supaya soalnya tetap ya dengan atasnya. Ditambah sigma n-nya 1 sampai 5. Ini saya jumlahkan terlebih dahulu. Ini 4n ditambah 23. Oke. Nah, yang ini udah, jadi saya bisa tulis n-nya 1 sampai 4. Ini apabila dijumlahkan 4n ditambah 15 dikurangi 8. Seperti itu. Ini ditambah sigma n-nya 1 sampai 4. Di sini 4n ditambah 23 ditambah. Nah, Pak Budi di sini kan 5, di sininya 4. Lalu di mana hilang satunya? Yang satunya itu adalah 4 dikali 5 ditambah 23. Kenapa seperti itu? Kalau kita jabarkan, ini 1 ya. Ini 1 masuk ke sini, berarti 4 dikali 1 ditambah 23.
Lalu 4 dikali 2 ditambah 23, 4 dikali 3 ditambah 23, 4 dikali 4 tambah 23. Nah, sampai sini. Karena ini sampai 5 berarti nanti ada embel-embelnya. 4 dikali 5 ditambah 23. Nah, ini sisanya. Oke? Jadi yang ininya udah 1 sampai 4. Nah, kita teruskan ke sebelah sini ya. Yang ini bisa saya pisahkan menjadi sigma n-nya 1 sampai 4, 4n ditambah 15 dikurangin sigma n-nya 1 sampai 4, 8 menggunakan sifat ya. Jadi kalau ada yang fungsi kita bisa pisahkan seperti ini. Lalu ditambah dengan sigma n-nya 1 sampai 4, di sini 4n, di sini 4n tambah 23, sedangkan di sini tambah 15. Jadi saya ubah plus 15. Plus 15 supaya tetap jadi 23 di mana? Di plus 8. Betul? Oke. Lalu di sininya ditambah dengan yang ini. Kalau yang ini saya hitung 43. Udah nggak cocok ya, di sini 43. Nah, lalu yang ini adik-adik, sigma n-nya 1 sampai 4, 4n ditambah 15 min sigma n-nya 1 sampai 4 ini 8 ditambah, ini bisa kita pisahkan lagi. Sigma n-nya 1 sampai 4, 4n ditambah 15 ditambah, karena ini satu kesatuan dari yang sini gitu. N-nya 1 sampai 4, ininya 8 ditambah 43. Oke. Jadi ini plus sigma N-nya 1 sampai 4, 8, yang ini minus. Habis. Oke. Nah, yang ini sama ya, kucing ditambah kucing. Jadi 2 kucing. Selesai kucing-kucingan. Nah, yang ini 43. Jadi terbukti. Jelas adik-adik? Jadi kita harus hafal sifat-sifatnya. Jadi semua penurunan itu menggunakan sifat-sifat yang perlu dan sesuai. Kita simak soal berikutnya. Baik adik-adik, kita akan teruskan. Buktikan sigma n 1 sampai 8 untuk 5n min 1 itu sama dengan sigma n 5 sampai 8 10n minus 22. Nah, saya akan memilih yang sebelah kiri karena yang sebelah kiri ini lebih besar, kita bisa ciutkan jadi 5 sampai 8 ya. Kita ubah dulu, ini sigma n-nya 1 sampai 4. Ini rumusnya 5n min 1 ditambah sigma n-nya di sini 5. Setelah 4 itu 5 ya. Sampai ke 8, ini rumusnya 5n min 1 juga. Ya. Kita menggunakan sifat yang disambung-sambung ya. 1 sampai 4 terus udahnya disambung ke 5 sampai ini ujungnya berapa? 8. Jelas? Nah, kalau kita lihat ini sudah sama bentuknya ya dengan sebelah kanan. Ini yang belum sama. Nah, kita akan ubah si ini n-nya di sini 5. Jadi saya akan jumlahkan dengan 4. Jadi di sininya 5. Oke? Jadi kalau adik-adik lihat di sininya itu ditambah dengan 4. Maka batas atasnya juga dia ditambah dengan 4 juga sama ya. Jadi kalau ditambah 4 hasilnya itu 8. Kalau ditambah 4 maka fungsinya diganti jadi n-4 dikurangin 1 ditambah sigma n-nya 5 sampai 8 5n min 1 seperti itu. Oke. Sekarang kita hitung, jadi yang ini sigma n-nya 5 sampai 8 5n min 20 min 21. Betul ya? Ditambah dengan sigma n-nya 5 sampai 8, di sininya 5n min 1. Oke.
Nah, karena ininya sama, N-nya 5 sampai 8, N-nya 5 sampai 8, bisa kita gabungkan si fungsi ini menjadi menggunakan sifat lagi ya, 5 sampai 8. Jadi 5N minus 21 ditambah dengan 5N min 1, seperti itu. Nah, maka kita akan mendapatkan sigma N-nya 5 sampai 8, 5 ditambah 5, 10N min 21 min 1 min 22. Oke, sama ya, jadi sudah terbukti. Jelas? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang soal nomor 3. Sigma K1 sampai 4, 2K tambah 1 dikuadratkan sama dengan yang ini. Nah, kalau kita lihat ini seperti dijabarkan, jadi saya akan mencoba untuk menguadratkan yang 2K plus 1. Oke? Kalau dikuadratkan hasilnya itu adalah 4K kuadrat ditambah ini kali ini kali ini, 4K ditambah ini kuadrat. Oke? Nah, terus saya akan pisahkan, saya melihat ke sini, ini dipisahkan menurut sifat K-nya 1 sampai 4, 4K kuadrat ditambah sigma K-nya 1 sampai 4, 4K ditambah sigma K-nya 1 sampai 4, ininya 1. Oke, supaya sama bentuknya seperti ini, 4-nya itu boleh keluar ya, menggunakan sifat yang pertama. 4 sigma K 1 sampai 4, K kuadrat ditambah ini konstanta boleh keluar, 4 sigma K-nya 1 sampai 4, K ditambah. Nah, ini tinggal kita kalikan karena di sini K-nya mulai dari 1 ya. Jadi ini 4. Kalau kita lihat ini udah sama bentuknya dengan yang sebelah kanan. Oke, kita akan masuk pembahasan soal yang terakhir. Kita simak video berikutnya. Baik adik-adik, ini soal yang terakhir yang akan saya coba bahas dalam video ini. Kita akan membuktikan yang luas kiri sama dengan luas kanan. Nah, kalau kita lihat yang luas kiri itu batasnya 1 sampai 8, yang luas kanan itu 1 sampai 4. Kalau saya lebih sering lebih mudah menurut saya mengambil yang batasnya besar, kita kerucutkan menjadi lebih kecil. Jadi kita ubah dulu. Ini menjadi sigma K-nya 1 sampai 4. Rumusnya tetap sama, 3K kuadrat min 1 ditambah dengan di sininya setelah 4 ya, 5 sampai 8, ininya 3K kuadrat min 1 juga. Oke. Nah, ini udah sama batasnya. Jadi kita tulis lagi sigma K-nya 1 sampai 4 ditambah. Nah, sekarang mari kita ubah ininya batasnya supaya sama. Jadi K-nya itu ini 5 jadi 1. Berarti dikurangi 4, atas juga dikurangi 4, hasilnya 4. Jangan lupa fungsinya harus berubah. Kalau ininya dikurangi batasnya, maka fungsinya ditambahkan. Seperti itu. Oke. Nah, kita teruskan K-nya 1 sampai 4, 3K kuadrat min 1 ditambah sigma K-nya 1 sampai 4. Ini dikuadratkan hasilnya itu adalah K kuadrat dikali 3. Lalu ini kali ini kali ini itu adalah 8K dikali 3. Lalu ini dikuadratkan itu adalah 16 kali 3 min 1, seperti itu. Oke. Nah, sekarang adik-adik sudah mendapatkan batas yang sama. Maka fungsinya kita langsung jumlahkan saja. Jadi sigma K-nya 1 sampai 4, 3K kuadrat ditambah 3K kuadrat, 6K kuadrat. Kita nyontek dulu. Nah, udah mirip ya. Jadi kita lebih percaya diri. Nah, di sini yang K-nya 24 saja. Lebih percaya diri lagi. Di sini 48 min 1 jadi 46. Oke. Jadi terbukti sama.
Oke adik-adik, untuk latihan soal yang lain adik-adik bisa download di website kita www.plus-me.com. Terima kasih buat perhatiannya, tetap semangat, maju Indonesia.